I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that bitches on my line, and you know they come strapped. Halo semua, perkenalkan nama saya Kristania Veronica Salila dengan NIM 2111110100064 dari kelas 5B Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Samratulangi Manado. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang menjadi tugas dari mata kuliah Sistem Informasi Kesehatan atau Teknologi Informasi Kesehatan dengan dosen pengampu Prof. Dr. Grace Debikando MKes. Langsung saja kita masuk pada pembahasannya. Penerapan sistem informasi kesehatan yang ideal di fasilitas pelayanan kesehatan yaitu harus memenuhi beberapa syarat dan kriteria. Di antaranya, yang pertama, terintegrasi. Informasi harus dapat dengan mudah berpindah dari satu bagian ke bagian lain untuk mendukung perawatan pasien. Artinya, sistem tersebut harus terintegrasi dengan baik antara berbagai departemen dan unit di fasilitas pelayanan kesehatan. Yang kedua, akurat. Data yang dimasukkan ke dalam sistem harus akurat dan diperbarui secara berkala. Hal ini penting untuk memastikan keputusan klinis yang tepat. Yang ketiga, keamanan data. Privasi pasien harus dijaga dengan sangat baik dan sistem harus mematuhi standar keamanan data kesehatan. Yang keempat, mudah digunakan. Sistem harus mudah digunakan oleh staf medis dan administratif. Yang kelima, keterjangkauan. Implementasi sistem ini harus mempertimbangkan biaya, terutama di fasilitas kesehatan yang memiliki sumber daya terbatas. Dan yang terakhir, pemantauan dan evaluasi. Fasilitas pelayanan kesehatan harus secara teratur mengevaluasi kinerja sistem dan melakukan perbaikan berkelanjutan. Yang pertama, angka kepuasan pasien, yaitu mengukur tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan yang diberikan. Ini mencerminkan pengalaman pasien dan dapat membantu meningkatkan kualitas layanan. Yang kedua, kepatuhan protokol klinis, yaitu memantau sejauh mana perawatan yang diberikan sesuai dengan pedoman medis dan protokol klinis yang telah ditetapkan. Yang ketiga, ketersediaan obat dan perlengkapan medis, yaitu memastikan bahwa stok obat dan perlengkapan medis selalu tersedia dan cukup. Yang keempat, efisiensi operasional, yaitu mengukur efisiensi penggunaan sumber daya, waktu rata-rata perawatan, dan manajemen waktu. Yang kelima, evaluasi manajemen risiko, yaitu memantau tindakan yang diambil untuk mengelola risiko keamanan pasien dan risiko lainnya. Yang keenam, angka keselamatan pasien, yaitu melacak kejadian terkait keselamatan pasien seperti infeksi nosokomial atau kesalahan medis. Yang ketujuh, tingkat penggunaan sistem informasi kesehatan, yaitu menilai tingkat pemanfaatan sistem informasi kesehatan dalam mendukung perawatan pasien dan manajemen fasilitas pelayanan kesehatan. Yang kedelapan, kepatuhan terhadap etika medis, yaitu mengukur sejauh mana staf medis mematuhi etika medis dan nilai-nilai profesional dalam memberikan perawatan. Tanggung jawab pengelola sistem informasi kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan. Yang pertama, pengelola data kesehatan. Sistem informasi kesehatan dapat mengelola data dan informasi kesehatan seperti rekam medis pasien, data kejadian penyakit, dan data kesehatan masyarakat, sehingga memudahkan dalam pengambilan keputusan dalam manajemen kesehatan. Yang kedua, peningkatan efisiensi dan efektivitas pelayanan kesehatan. Sistem informasi kesehatan dapat mengotomatisasi proses administrasi dan pengelolaan data, mengurangi kesalahan manusia, serta meningkatkan akurasi dan kecepatan dalam pelayanan kesehatan, sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
Yang ketiga, monitoring dan evaluasi program kesehatan. Sistem informasi kesehatan dapat digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data terkait program kesehatan sehingga dapat memberikan informasi yang akurat dan up-to-date dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap program-program kesehatan yang telah dilaksanakan. Yang keempat, dukungan dalam pengambilan keputusan. Sistem informasi kesehatan dapat menyediakan data dan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan yang berbasis pada bukti atau evidence-based, sehingga dapat meningkatkan akurasi dan kualitas keputusan yang diambil dalam manajemen kesehatan. Seorang sarjana kesehatan masyarakat memiliki latar belakang pendidikan yang meliputi pengetahuan dan keterampilan dalam bidang kesehatan masyarakat, termasuk sistem informasi kesehatan. Oleh karena itu, secara teori, seorang sarjana kesehatan masyarakat dapat menjadi pengelola sistem informasi kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan. Namun, perlu diingat bahwa posisi pengelola sistem informasi kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan cenderung lebih teknis dan membutuhkan keterampilan yang lebih spesifik dalam bidang teknologi informasi. Untuk itu, seorang sarjana kesehatan masyarakat perlu melengkapi pengetahuan dan keterampilannya dengan pendidikan dan pelatihan tambahan dalam teknologi informasi untuk dapat sukses di posisi tersebut.